Guru Jua-Jua Manbantakrina. Kami akan share yang menjadi materi kita untuk kebaktian Minggu tanggal 22 Juni. Oke. Kalau di buku bimbingan kita itu di halaman 85 ya mulainya. Dan kalau kita perhatikan sama-sama, adapun yang menjadi materi pengajaran kita, bahan Alkitab Roma 15 ayat 1 sampai 6. Lalu untuk remaja ada bacaan dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan tema untuk kelas balita dan anak kecil saling menolong. Dan untuk kelas anak tanggung dan remaja ya, United Evangelical Mission. Ini salah tulisnya kurang G-nya. Lalu ayat hafalan dari kitab Galatia 6 ayat 2a. Dengan tujuan kami rangkum menjadi 3. Pertama adalah dengan firman Tuhan yang kita sampaikan, anak-anak dapat mendaftarkan contoh perbuatan saling menolong. Lalu yang kedua, anak dapat menceritakan pengalaman pernah ditolong dan menolong. Dan yang ketiga, anak dapat menyatakan tekad untuk saling menolong, ya, tolong menolong melalui persembahan kasih dan khususnya dalam mendukung program UM. Lalu lagu tema, kasihnya seperti sungai, kasih, kukasihi kau dengan kasih Tuhan, mentega dan roti, maukah kau jadi roti, ya, melayani atau melayani. Jadi memang teks kita ini, bahan kita ini diberikan sebab di tanggal 22 Juni ini nanti kita akan bersama-sama masuk dalam Minggu UM. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu. Roma 15 ayat 1 sampai 6, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk remaja dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan judul perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, demikian yang menjadi pembacaan-pembacaan untuk nats firman Tuhan yang akan kita sampaikan di tanggal 22 Juni ini. Sekarang kita mau belajar bersama dari kitab Roma 15 ayat 1 sampai 6 yang menjadi bahan Alkitab untuk kebaktian Minggu anak-anak kita. Pertama ya, para pelayan KKR, Roma 15 ayat 1 sampai 6 ini, kalau kita perhatikan di Alkitab, itu terletak pada bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Khususnya dalam bagian nasihat praktis ya. Jadi ada 15 pasal kitab Roma. Kalau dari 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang teologia dari Paulus. Tapi kalau dari pasal 12 sampai 15 itu sudah bicara tentang nasihat praktis ya, tentang kehidupan Kristen dalam terang Injil. Perikop ini juga merupakan bagian penutup dari pengajaran etis ya, seperti yang kami sampaikan tadi soal nasihat praktis, pengajaran etis Paulus yang menekankan bagaimana hidup Kristen harus dijalani dalam semangat kasih dan pelayanan terhadap sesama. Jadi ini dia inti dari pengajaran khusus di Roma 15 ayat 1 sampai 6. Nah, kita mau lihat dulu sekarang ayat per ayat ya. Apa maksud, apa tujuan, pesan yang disampaikan dari nats kita ini. Kalau kita perhatikan tadi di ayat 1 ya. Dalam hal ini Paulus tidak memberi saran.
Jadi ayat 1 ini bukan saran ya. Kalau saran kan boleh dilakukan, boleh tidak kan begitu. Tapi ini adalah mandat. Dalam artian berarti ya beginilah seharusnya menjadi sikap ataupun karakter ataupun gaya hidup anak-anak Tuhan. Di firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan tidak mencari kesenangan kita sendiri. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ya kata menanggung, bahasa Yunani, bastazen, ya yang artinya itu adalah memikul beban. Ini bukan tindakan pasif atau permisif, tetapi tindakan aktif yang mana kita diajak ya dalam teks ini benar-benar memikul gitu ya. Setiap ada yang menjadi beban atau kelemahan dari orang yang tidak kuat, kita itu ikut memikul, menolong dan ikut menanggung beban orang lain. Itu di ayat yang pertama. Lalu ayat yang kedua, para pelayan KKR, Paulus mendorong agar setiap orang Kristen hidup untuk membangun sesamanya. Tadi firman Tuhan katakan, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi bukan kesenangan pribadi, tapi kesenangan sesama, kesenangan bersama. Dan ini untuk kebaikan, untuk kita saling membangun. Lalu di ayat yang ketiga, Paulus tidak membiarkan kita bingung mencari teladan. Ia segera menunjuk kepada Kristus, ya. Difirmankan tadi, Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Di sini kita melihat akar teologis dari seluruh ajaran ini bahwa Kristuslah model utama dalam kita menanggung beban sesama. Kita bisa lihat bagaimana kehidupan Kristus ya, ia tidak memakai keilahiannya untuk menyelamatkan diri, tetapi justru menanggung hinaan demi menyelamatkan kita. Di ayat 4, Paulus menekankan pentingnya kitab suci sebagai sumber kekuatan. Firman Tuhan berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka kitab suci, Alkitab, adalah sumber kesabaran dan penghiburan bagi kita, dan juga menjadi pesan bagi kita bagaimana kita harus mau menolong orang-orang di sekitar kita. Dan ayat yang terakhir tadi, di ayat 5 dan 6, Paulus di sini menyampaikan doanya, ya jadi Paulus tidak hanya memberi mandat, tapi dia ikut mendoakan jemaat, yang mana dia berdoa agar jemaat memiliki satu hati dan satu suara dalam memuliakan Tuhan. Kesatuan ini bukan berarti semua harus sepaham, ya, bukan harus satu itu bukan berarti maksudnya semua harus sama, tetapi semua diarahkan kepada tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah dalam harmoni, yaitu kita mau saling tolong menolong. Nah, apa pesan firman Tuhan yang boleh kita dapat untuk kita para pelayan KKR khususnya? Jadi bagi guru KKR, pesan ini praktis ya, pesan sangat praktis sebab memang itu tujuan Paulus ya, mulai dari pasal 12 sampai 15 seperti kami sampaikan di awal tadi. Jadi mau diingatkan kepada kita, para guru-guru KKR, bahwa kita ini bukan sekedar pengajar materi Alkitab, ya bukan. Tetapi kita ini adalah juga pembentuk karakter-karakter, bahkan yang paling luar biasanya adalah iman dari anak-anak yang dipercayakan kepada kita. Maka dalam proses ini, tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita menjumpai banyak kelemahan, ya banyak masalah. Ada anak yang belum paham, ada anak yang sulit diam, atau bahkan sesama kita guru ya yang sudah mulai kehilangan semangat dan sebagainya. Namun di sini Paulus tidak memerintahkan kita untuk mengkritik atau menghindar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi tersebut, melainkan ikut menanggung ya, ikut membantu dan memelihara. Itulah tanda kedewasaan rohani yang sejati. Dengan kata lain kita diajak untuk saling tolong-menolong. Lalu yang kedua, dalam konteks pelayanan ya yang kita lakukan selama ini berarti kita ditantang untuk tidak melayani dengan kepuasan diri atau demi mendapat pujian, melainkan demi pertumbuhan iman orang lain, termasuk anak-anak yang kita layani. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan ya dalam hal sabar menjelaskan, ulang ayat hafalan, mendengarkan cerita kepada anak-anak atau memberikan pelukan ketika mereka sedih, semua itu adalah batu bata dalam pembangunan iman mereka. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong seperti yang firman Tuhan tadi katakan bahwa yang kuat itu harus terbeban, harus bertanggung jawab menolong yang lemah. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran ya, abang kakak guru semuanya. Kita lihat di kelas balita dan anak kecil punya tema sama, saling menolong, metode juga sama, cerita. Alat peraga gambar tema ya, bisa gambar-gambar orang yang sedang saling tolong menolong.
Pertama yang bisa dilakukan oleh kakak abang guru adalah bacakan Alkitab. Bahan kita tadi dari Roma 15 ayat 1 sampai 6 dengan intonasi yang menarik buat adik-adik kita. Lalu setelah itu kita sampaikan bahwa tema kita pada kebaktian minggu ini adalah saling menolong. Nah, setelah kita sampaikan tema, ajak adik-adik kita mendaftarkan contoh perbuatan saling menolong. Boleh dibantu ya, gitu ya kakak abang guru. Contohnya membantu teman yang terjatuh, menolong pekerjaan di rumah, menyapu ya, atau apapun yang bisa kita lakukan yang dimintakan oleh orang tua kita. Demikian juga di sekolah, di kelas sekolah minggu dan sebagainya. Nah, ada cerita yang boleh kita bagikan di anak kelas balita atau anak kecil. Kami ambil cerita tentang Tony dan Tika ya. Ini terjadi di sebuah desa kecil, mereka bersahabat, maka suatu waktu ya mereka ini anak yang sering bermain bersama. Tony biasalah ya kalau laki-laki itu motoriknya pasti lebih lebih kerja ya, lebih main. Jadi dia punya fisik yang kuat, cepat, suka berlari dan membawa tas sendiri. Ya, tasnya besar pun dibawa sendiri. Tapi Tika masih kecil dan agak pelan jalannya. Tasnya sering berat dan kadang dia suka jatuh kalau terlalu cepat berjalan. Suatu hari setelah mereka selesai sekolah minggu, semua anak sedang berjalan pulang. Tika membawa tas penuh gambar dan Alkitab. Tapi tiba-tiba, aduh, ya, Tika tersandung batu kecil dan jatuh. Bukunya jatuh ke tanah dan lututnya terluka sedikit. Beberapa teman lewat dan berkata, ya Tika lambat sih, kan gitu ya. Cepat dong Tika, jangan lama-lama. Tapi Tony, sahabatnya, dia berhenti. Ia melihat Tika menangis, lalu ia meletakkan tasnya lalu berkata, aku bantu ya Tika, jangan sedih. Tony membersihkan lutut Tika pakai tisu, mengumpulkan semua bukunya, lalu memanggil guru. Ia bahkan membawa tas Tika sambil berjalan pelan-pelan sampai ke rumahnya. Apa yang terjadi selanjutnya, Bang Kakak Guru, kita sampaikan kepada adik-adik kita. Nah, ketika Tony sampai di rumah, ibunya bertanya, kamu kenapa pulang lebih lama dari biasa, Tony? Gitu ya. Lalu Tony menjawab sambil tersenyum, karena aku mau menolong teman, Bu. Guru tadi bilang, Yesus suka orang yang suka menolong. Jadi aku lakukan. Ibunya memeluk Tony dan berkata, Ibu bangga padamu, Tony. Kamu menolong seperti Yesus. Nah, ini nanti bisa dijelaskan ya, Abang Kakak Guru. Beginilah harapan kita dalam kehidupan kita, seperti Tony ya, mau menolong temannya yang pada saat itu sedang mengalami kesusahan, yang membutuhkan pertolongan. Maka anak-anak KKR juga harus berlaku demikian. Jadi jelaskan kepada anak-anak kita bahwa di dunia ini ya, tidak semua orang punya kekuatan sama ya. Semua manusia berbeda-beda. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi Tuhan kita mau kita yang kuat menolong yang lemah. Jangan cuek kan gitu ya. Dan kita perlu contoh seperti Yesus lakukan, yang mana dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tapi dia menolong kita semua, dan Tuhan mau kita semua hidup sehati, saling menolong, itu artinya kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Penutup, ajak anak bertekad menolong dengan mengumpulkan persembahan kasih ya. Sepertinya nanti ini untuk UM kalau nggak salah ya, di kelas balita dan anak kecil juga. Ini boleh salah satu gambar ya, nanti banyak gambar-gambar yang lain yang boleh kita kumpulkan untuk kita bagikan kepada adik-adik supaya mereka lebih memahami tentang bagaimana itu saling menolong. Nah, sekarang kita masuk di kelas anak tanggung dan remaja, Bang Kakak Guru semuanya dengan tema UM ya, United Evangelical Mission. Metode cerita, alat peraga gambar logo UM, lalu hal pertama yang bisa kita lakukan sama baca Alkitab Roma 15 ayat 1 sampai 6. Lalu kita sampaikan bahwa tema kita kali ini menarik gitu ya, yaitu UM. Tanya dulu nanti pertama sekali, pernah mendengar tidak? Kan gitu. Adakah yang pernah mendengar? Adakah yang tahu apa itu UM? Kan begitu. Kalau ada yang tahu silahkan. Kalau enggak, nanti kita jelaskan ya, UM itu adalah United Evangelical Mission. Jadi itu adalah persekutuan gereja-gereja ya Kristen, skop kan gitu ya, skala internasional yang terdiri dari 39 anggota, termasuk 38 gereja Protestan di benua Afrika, Asia, dan Jerman. Jadi UM itu di sini ya berkecimpungnya ya di benua Afrika, Asia, dan Jerman, berarti di tempat yang lain tidak ada kan begitu. Ada 38 gereja sebagai anggotanya, gereja-gereja Protestan, dan satunya adalah yayasan Bethel ya, Podel Swix. Ya, salah satu anggotanya adalah kita GBKP. Jadi GBKP termasuk di dalamnya. Ini logo UM. Nanti boleh di print atau ditayangkan di layar, silahkan Abang Kakak Guru pembawa firman Tuhan.
Lalu apa yang kita lanjutkan setelah itu? Kita jelaskan bahwa UM ini memiliki pedoman, jadi kemitraan ya. Jadi semua 39 anggotanya tadi itu sudah menjadi mitra, yang mana pada saat ini semua saling bekerja sama, ya, satu tubuh Kristus untuk mengemban mandat Tuhan untuk membagikan dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, bahkan yang paling luar biasanya kan gitu ya, eh, bergerak dalam bidang diakonia. Ya, apa yang dibutuhkan pada saat itu oleh gereja-gereja pasti akan diberikan oleh UM yang terdiri dari 39 anggota. Ya, termasuk ya ke GBKB banyak sekali ya, banyak sekali yang diberikan UM. Contohnya saja kepada kami pendeta, ada beberapa ya pendeta-pendeta ya yang disekolahkan gitu dia ke luar negeri, ke Jerman gitu. Ada beberapa pendeta-pendeta yang diikutkan pelatihan dan sebagainya. Dan juga ada dalam bidang kesehatan, dalam bidang-bidang yang lainnya. Banyak sekali yang dilakukan oleh UM. Jadi bukan dalam bentuk hanya memberitakan Injil itu dengan khotbah ke sana kemari, tidak. Tapi dengan program-program yang menunjukkan kasih yang berdampak menolong orang-orang di sekitarnya. Itulah UM, kan begitu ya. Dan banyak lagi program-program yang lainnya. Nah, bahan Alkitab kita, Roma 15 ayat 1-6, yang mana berisikan tentang Paulus yang mengingatkan orang percaya yang kuat menolong yang lemah. Nah, ini juga lah yang menjadi misi UM dalam perjalanan pelayanannya. Yang mana UM punya misi agar semua orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan kita. Maka karena itu ya UM melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan pelayanan khususnya dalam hal diakonia ya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka untuk remaja ini bisa kita kaitkan dengan bacaan remaja tadi Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang mana kita sama-sama tahu bahwa teks ini merupakan penutup dari kitab Injil Matius dan teks ini sering sekali disebut sebagai amanat agung ya. Jadi amanat agung ini bukan hanya mandat bagi rasul-rasul pada abad pertama atau murid-murid Tuhan Yesus yang pertama, bukan sebatas itu, tapi ini juga panggilan untuk setiap orang percaya. Berarti untuk kita semua, untuk remaja juga kan gitu ya, bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang hidup dalam terang perintah ini, menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Itulah yang menjadi amanat agung Tuhan bagi kita. Maka kita perhatikan UM juga melakukan hal yang sama. Ya, bagaimana lewat pelayanan, lewat program yang dilakukannya, semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatnya. Kan gitu ya. Maka dalam hal ini kita diajak untuk mendukung program UM, ya. Berarti dengan kata lain ketika kita mendukung program UM, berarti kita ikut menolong orang-orang yang membutuhkan saat ini. Dan salah satunya adalah yang bisa kita lakukan mengumpulkan persembahan kasih yang nanti kita transfer ke UM untuk dipergunakan menolong orang-orang yang membutuhkan. Jadi begini yang bisa kami sampaikan, abang kakak guru semuanya. Tuhan yang memberkati firman-Nya ini dan boleh hidup dalam diri kita dan kita sampaikan kepada adik-adik kita. Semangat melayani, Tuhan memberkati. Jujur.